sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN, bagaimana menciptakan sumber daya manusia itu yang mempunyai kualitas, kompetensi, kemudian kinerja, kemudian tidak terlepas dari dua hal, yaitu integritas dan moral. PPPK. Nah, PPPK. Tapi yang kita lihat kemarin tuh kalau nggak salah untuk tenaga medis ya Pak ya? ya medis dulu. Medis dulu Ya, Pak ya? Tapi nanti ada lagi kan Pak? Ada, kita 592 semuanya. Itu medis, jadi yang Pak? 200-an ini medis dulu. Oh, Gawat. barangkali ada jamu khusus Pak Karopek. Jamunya bersahabat dengan ketuaan. Bersahabat tuh Pak ya. Bersahabat dengan ketuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir program baru Puspenkum, yaitu Om Jack, obrolan menarik bareng Jaksa. Saya bersama senior saya, Pak Kabit saya. Dan yang hebat di program awal kita ini, kita menghadirkan bintang tamu yang banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang minta kapan jadi bintang tamu ini pejabat Biro-Pek. Awal lagi ini khususnya ini kemarin kita melihat bahwa ada open recruitment. Nah, pasti banyak pertanyaan teman-teman. Nah, siapa paling kompeten untuk menjelaskan itu? Selamat datang Pak Karopek. Terima kasih. Pak Dr. Hermon Deskristo, luar biasa beliau bisa hadir di sini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Iya. Kita ngelihat bahwa begitu banyak progres kinerja Biro Kepegawaian Pak, dan banyak sebenarnya karya-karya besarnya dan beberapa penghargaan sudah diterima oleh Biro-Pek kan gitu. Betul. Nah, sekarang yang lagi isu aktual apa Pak di Biro-Pek yang sedang Bapak bangun gitu Pak? Nah, ini agak sulit untuk menjelaskan. Enggak lah Pak. Tren. Siapa? Jadi mungkin Bapak ada program-program khusus karena kita ngeliat kemarin di sisi ini Pak, pengembangan aplikasi kepegawaian juga Bapak sebagai apa penggagas itu Pak. Kalau nggak salah itu program namanya MySimKari, Pak. ya. Seperti apa Pak konsepnya sebenarnya Pak? Jadi awalnya itu kami itu bagaimana bisa mewujudkan pelayanan yang baik terhadap stakeholder kami, terutama stakeholder internal, yaitu para pegawai semuanya. Kemudian juga kami coba melihat bagaimana sih cara kita bisa mempercepat pelaksanaan pekerjaan ini. Khusus juga kami melayani stakeholder eksternal kami. Nah, eksternal ini bisa dari Taspen, kemudian BKN yang utama sekali itu BKN. Pak, ya. Kemudian juga dari Menpan, Menpan RB. Kemudian ada satu saat saya ketemu dengan senior, jadi senior itu nyampaikan pangkat bintang 3 gitu loh, pensiun. Loh kok saya begitu ke Taspen selalu sulit, berliku jalannya. Nah, kemudian sudah ada aplikasi pakai handphone, tapi tetap aja yang bersangkutan pada saat awal bulan, 1 bulan sekali itu disuruh untuk toleh ke kiri, kemudian toleh ke kanan, buka mulut. Sudah tuh ucapkan huruf A. Hal ini kan kasihan. Padahal kita tahu bahwa PNS itu adalah alat revolusi nasional, yang mestinya kita berikan penghargaan. Betul. Apalagi yang namanya pensiun itu adalah penghargaan terhadap hari tua. Apa rupanya penghargaan itu? Tunjangan untuk hari tua. Nah, kemudian pada saat mereka mau ngambil gaji kok disuruh toleh ke kiri, toleh ke kanan, kemudian dongakkan kepala ke atas. Iya, kemudian buka mulut, ucapkan huruf A gitu. Nah, bagaimana kalau mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ya kalau ada yang nggak bisa buka mulut gitu. Iya. Atau yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Karena ini kewalahan kita. Nah, dasar itu semua kami di Biro-Pek berkumpul sama teman-teman. Ayo dong, apa yang harus kita lakukan terhadap teman-teman ini?
apalagi banyak keluhan. Keluhan itu apa? Dulu pada saat kebakaran itu kan kita dokumen banyak yang juga turut musnah, sehingga teman-teman di Biropek itu bersusah payah mengumpulkan satu persatu dokumen itu. Entah bagaimana cara mereka mencari, mungkin ke BKN, tapi saya yakin dan saya percaya itu tidak semua dapat kita kumpul secara maksimal, tidak lengkap lah. Oh gitu Pak ya. Nah, kemudian kita juga harus melayani teman-teman ini proses naik pangkat, kemudian kenaikan gaji berkala dan pelayanan lainnya. Yang kalau kita tidak layani kan kasihan. Mereka sudah berprestasi, mempunyai kinerja, kemudian tidak bisa mendapatkan haknya. Berapa sih Pak kalau jumlah seluruh pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia ini Pak? Hampir 29.000. 29.000 Pak ya. Nah, kita mulai uji coba pada saat itu untuk mengintegrasikan. Kesulitan kita. Kesulitannya apa? Nggak ada konduktornya, penyambungnya nggak ada. Sehingga muncul apa caranya? Ya akhirnya muncul ID UNOR, unit organisasi. UNOR, ini yang masyarakat belum banyak tahu ya. Jadi masing-masing pejabat itu punya ID unit organisasi tersendiri. Nah, kemudian di dalam ID UNOR itu juga ada ID PNS. Oh, ternyata di samping NRP dan NIP itu kita kenal juga namanya UNOR Pak ya. UNOR. Dan ID UNOR. PNS itu Pak ya. Ya, sama ID PNS. Perbedaannya apa Pak? Di antara Pak. Kalau UNOR ini kan unit organisasi, satuan kerja. Misalnya Karopek. Nah, Karopek ini selama ini nggak punya ID. Jadi pada saat saya keluar kemana, saya cuman orang tahu jaksa, karena punya NIP, punya NRP. Tapi di jabatan saya Karopek nggak muncul. Database di BKN database di BKN, kemudian mungkin bisa terintegrasi dengan teman-teman di bea cukai, di imigrasi, dimanapun. Sehingga mungkin pada saat kita membutuhkan suatu pelayanan, ya kita dianggap sebagai orang kayak nggak tercatat gitu ya Pak ya. Nah, Pak, tapi jadi sebelumnya memang belum pernah ada atau memang belum pernah dikelola gitu Pak? Belum atau ada. Ini baru yang pertama kali belum Pak? Ada. Dan alhamdulillah juga tadi kita ketemu sama teman-teman di kementerian lembaga lain, mereka juga kaget. Mereka aja baru diminta sama BKN untuk menyiapkan. Biropek sudah buat. Luar biasa. Kita kasih aplaus nih untuk beliau nih. Jadi mungkin skala prioritas pembangunan pembangunan manajemen kepegawaian di Biropek itu sekarang menggunakan skala prioritas ya Pak ya. Yang krusial yang disentuh dulu ya Pak ya. Kalau database-nya sudah tersusun rapi, baru pengelolaan dan membangun sistem-sistem yang lain Pak ya. Ya, satu contoh, kita sekarang kan dituntut indeks profesional. Nah, kemarin tuh indeks profesional kita rendah. Siap. Nah, begitu rendah, ya mohon maaf, itu kan tetap kesalahan kita dong. Oh gitu Pak ya. Iya, sebagai meskipun secara mutlak sebenarnya bukan kesalahan Biropek Pak, karena kan itu bergantung capaian pengelolaan satker yang lain kan Pak. Ya, tapi itu yang saya bilang, kita organisasi, kita bagian daripada organisasi ini. Jadi apapun yang terjadi ya saya harus tanggung jawab. Kita di Biropek harus tanggung jawab gitu. Siap. Apapun. Nah, pada saat indeks profesional itu turun, ya mohon maaf dapat catatan pada saat itu. Sehingga kami coba untuk melakukan kolaborasi, coba kami lakukan koordinasi dengan teman-teman di BKN. Kenapa sih indeks profesional kita kok rendah? Rupanya yang terjadi apa? Kita tidak ada sertifikasi. Padahal mohon maaf, jaksa ini kan banyak pendidikannya. Tapi nggak pernah dilaporin. Nah, itu masalahnya, tidak terkonek ke sana, tidak terintegrasi ke situ. Nah, kemudian juga muncul penyetaraan jabatan ini, terutama cabung jaksa sebagai sebagai ahli pertama, muda, madya dan utama. Iya, utama. Nah, kita nggak punya tolak ukurnya. Apa sih beda antara pertama, muda, madya dan utama? Gitu. Dulu saya berpikir, ini paling penanganan perkara gitu. Tapi apa iya
teman-teman yang jaksa, ahli madya gitu tidak juga menangani perkara pencurian. Iya. Parameternya kan, jadi susah. Pasti ada juga. Gitu. Nah, terakhir kami coba rembukan diskusi, minta petunjuk sama pimpinan. Yeah. Sehingga muncullah ide-ide bagaimana nanti ke depan itu kita bisa melakukan sertifikasi terhadap seluruh jabatan fungsional kita, tidak hanya jaksa. Betul. Termasuk jabatan fungsional lain. Sehingga kami mencoba untuk awal ini untuk jabatan fungsional jaksa dulu sebagai ahli pertama, ahli muda, madya dan utama. Atau mungkin jabatan fungsional yang lain gitu kali Pak ya? Iya, kita harus lakukan itu semua. Iya, siap. Apa kriterianya nanti? Makanya kami ambil sertifikasi yang berkaitan dengan indeks profesional ini tadi, supaya indeks profesional kita meningkat, naik. Kami ambil ini yang pertama. Padahal Pak, kita sebenarnya sudah lakukan ya Pak? Sudah lakukan. Cuman dari sisi pelaporan saja mungkin Pak ya? Ya, tapi juga kita mohon maaf selama ini juga terlalu memaknai apa itu pendidikan dan pelatihan gitu. Sehingga cenderung kita tidak terlihat profesional, padahal kita sudah sangat profesional. Betul. Nah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN, bagaimana menciptakan sumber daya manusia itu yang mempunyai kualitas, kompetensi, kemudian kinerja, kemudian tidak terlepas dari dua hal, yaitu integritas dan moral. Nah, saya juga pernah ditanya salah satu profesor, ya, ini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Jaksa moral itu rendah, tapi saya nggak sependapat dengan itu. Kenapa saya bilang tidak sependapat? Setahu saya jaksa kita, apalagi manusia Indonesia ini sangat tinggi, karena kita orang timur. Moralitasnya tinggi. Moralitas tinggi. Dari kecil itu kita udah dididik sama orang tua. Dalam kandungan itu amit-amit cabang bayi itu. Biasanya kan gitu. Kalau ada hal yang kurang pas gitu Pak ya, nggak patut. Contoh orang tua waktu nyela orang aja kan dalam kandungan, amit-amit cabang bayi kan gitu. Itu udah diajarkan hal yang baik. Sehingga menurut saya moralitas sudah tinggi dong, integritas. Tinggal bagaimana kita mengembalikannya marwah itu. Ya kan, kita hidup pertama ke dunia diajarkan. Ini baik nak, ini boleh, ini nggak baik. Kan gitu. Jangan mencuri. Itu menurut saya sudah pengajaran. Di dalam lingkungan pertama kita, keluarga. Kemudian di sekolah kita dididik. Dulu di zaman saya itu ada PMP loh, pendidikan moral Pancasila, ya kan? Dididik betul kita itu. Sekarang sudah nggak ada lagi Pak, dengar Pak. SKS-nya banyak lagi waktu itu, 4 SKS. Luar biasa. PMP luar biasa. Nah, saya sampaikan, menurut saya kita semua punya moral kok, punya integritas kok. Tinggal bagaimana kita mengembalikan marwah itu lagi, sehingga terwujud sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompetensi dan kinerja yang berintegritas dan moral yang baik. Nah, Pak, kan percuma. Betul. Kalau kita ngelihat bahwa Birupek saat ini Pak, di bawah kepemimpinan Pak Jaksa Agung, di bawah kepemimpinan Pak Jambin, itu visinya udah jelas gitu Pak, membangun kualitas SDM yang mumpuni. Dan kira-kira Pak, apakah dalam mewujudkan visi yang lebih tajam lagi Pak, ada perubahan pola-pola pengembangan organisasi? Contoh mungkin pemetaan potensi pegawai itu kan erat kaitannya dengan Bapak sampaikan tadi, bahwa harus jaksa pertama, madya, itu akan harus terukur gitu Pak. Ada ide-ide besar nggak sih Pak Birupek Pak untuk membangun supaya itu bertahap? Kalau nggak salah Bapak itu pernah bercerita ke saya tentang bahwa membangun siklus kualitas SDM di kejaksaan itu nanti ada fase-fasenya gitu Pak. Pemetaan potensi juga mulai dari diklat gitu kan dilakukan Pak. Sehingga nanti seperti yang Bapak sampaikan, mungkin kita ingin tahu, dengar langsung dari Bapak itu ke depan nanti organisasi mau seperti apa Pak? Atau full talent lah Bapak sebut full talent. Itu loh Pak. Jadi saya sangat bersyukur sekali Pak, ada di Birupek, ya alhamdulillah. Dan Pak Jaksa Agung selalu memberikan kami keleluasaan dalam melaksanakan inovasi-inovasi. Tidak pernah membatasi. Pak Jambin juga begitu. Tapi bagaimana inovasi ini tetap harus bertanggung jawab itu. Nah, dasar itulah kami coba menelurkan ide-ide yang mana tahu kan diakomodir oleh pimpinan. Sepanjang kami tidak melenceng dari sana. Dan alhamdulillah semua
diakomodir. Diakomodir Pak ya. Diakomodir. Jadi sehingga muncul pada saat jaksa itu 3A, 3B, selain dia PPJ ya, nanti dia akan dididik melalui pendidikan pelatihan tindak pidana umum misalnya. Oke. Itu yang kita tunggu Pak. Atau PPA misalnya, tracing, aset tracing itu. Betul. Atau pendidikan lain gitu. Disesuaikan dengan beban pekerjaan mereka ya Pak ya. Tapi yang pertama kami coba untuk telurkan saat ini ya, untuk pertama itu dia memiliki sertifikasi di bidang pendidikan dan pelatihan tindak pidana umum dan intelijen. Itu dulu Pak ya. Jadi ada grade-nya Pak ya? Ada grade. Nah, kemudian di 3B dia bisa memilih PISU, kekhususan nanti. Nah, begitu juga akan paralel dengan pola karir teman-teman ini. Contoh, teman-teman yang punya peringkat yang 10 besar, sampai 25 juga. Nah, jadi kita sebenarnya punya 10 besar. Tapi ini kan ini untuk yang lulusan PPJ Pak PPJ. ya? Lulusan PPJ. Apa yang penerimaan pegawai yang TAK itu Pak? Oh, PPJ. PPJ aja Pak ya? PPJ. TAK nanti kita sampaikan. Jadi pada saat mereka menduduki jabatan peringkat 10 besar gitu, 25, itu kami berikan mereka untuk memilih tempat. Tapi sudah barang tentu di tipe B. Iya. Bisa tipe apa ya? Nah, ada yang memilih di Jabodetabek, Jawa gitu. Jarang sekali memang saya lihat mereka yang memilih di luar Jawa. Padahal kesempatan mereka luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang baik. Nah, dalam waktu yang tidak berapa lama setelah mereka bekerja, kemudian coba kami amati, kami berikan pola karir mereka. Kemudian kami berikan mereka jabatan sebagai kasubsi gitu. Nah, yang ini kalau kasubsi ini kami sebut juga kasubsi pemantapan karena berada di klasifikasi satker yang meningkat gitu. Siap. Nah, kemudian pada saatnya nanti mereka akan keluar kembali untuk menjadi kasih. Enak sekali ya. Iya, jadi mungkin kami bisa tempatkan di kasih-kasih yang memberikan pelayanan seperti di pembinaan, dikasih barang bukti misalnya. Basic skill dulu ya. Tapi yang disebutkan, yang disebutkan Pak Karopek ini sudah ada cetak biru atau blueprintnya Pak? Sudah jalan. Udah jalan Pak. Udah jalan, bukan cetak biru lagi. Kelamaan jalan Pak ya. Langsung Pak. Ya. Nah, pertanyaan begini Pak, kalau seandainya itu kan yang ranking 1 sampai 10 Pak. Nah, bagi mereka yang mungkin tidak ranking, apakah punya kesempatan yang sama Pak? Sama Pak ya. Nah, mereka begitu nyebar ke daerah seluruh Indonesia, itu kami perhatikan. Kemudian kami berikan kesempatan untuk mereka pola karir mereka ke depan dengan jabatan awal kasubsi gitu. Nah, nanti mereka ini pada saatnya memang kita lihat mereka mempunyai skill, mempunyai kualitas, kompetensi dan kinerja yang baik, kita akan masukkan mereka ke kasubsi pemantapan. Yang ada di Kojati misalnya, ada di Kejari tipe A misalnya. Dalam rangka apa? Suksesi mereka untuk menduduki jabatan eselon 4 nanti. Iya. Nah, kalau udah begini nih kayaknya teman-teman udah makin jelas tahapannya ya. Iya kan? Ya insya Allah ke depan kan. Iya, betul Pak. Insya Allah ke depan. Jauh lebih bagus ya Pak ya. Atau ada pertanyaan begini nggak Pak? Umpamanya kalau yang Pak Karopek sampaikan tadi, yang 10 besar atau 25 besar di Jawa, jadi apa tidak ada pemerataan Pak kalau nggak ada yang memilih keluar Jawa, atau selama ini sepengetahuan Bapak hanya ada di Jawa aja yang 10 besar atau 25 rata-rata besar? sih. Padahal mohon maaf ya, saya sampaikan sama teman-teman ini lebih enak kok kerja di luar Jawa itu. Iya. Banyak yang kita lihat, kita bisa melihat adat istiadat setempat. Kenapa? Hukum ini bisa pendekatan dengan adat istiadat. Betul. Jadi ini yang kurang, sebenarnya teman-teman yang tidak keluar ini kurang mendapatkan ini. Nah, bagaimana hukum itu bisa diterapkan kalau kita tidak mengerti dengan adat istiadat setempat? Betul. Jadi kita harus pakai ilmu antropologi dong, mengerti budaya. Harus, ini bagi kalian kaula muda Adiaksa, kalian harus tahu loh bahwa rata-rata jaksa-jaksa yang dulu pernah bertugas di pelosok-pelosok malah jadi orang ya Pak. Jadi orang. Ya. Saya ingat satu pesan bagus Pak yang saya sampaikan kepada junior-junior di bawah itu. Pak Jaksa Agung menyampaikan,
jaksa yang tangguh itu diciptakan dari yang tempat-tempat yang susah, yang penuh tantangan, bukan yang tempat-tempat yang mudah. Nah itu Pak, itu kan adanya di luar Pulau Jawa Pak, kan gitu mestinya Pak ya. Tempaan itu Pak, Iya tempaan. betul Pak. Kita besar karena tempaan. Iya. Ya kalau kita ya mohon maaf di tempat-tempat yang kota-kota besar ya kita akan sibuk dengan mungkin Yang jalan-jalan ke mall. Iya, kesulitan-kesulitannya gitu. itu tidak Godaannya malah lebih banyak ya Pak ya. Iya. Betul. Ya satu contoh juga Mas Dedi ya. Mohon maaf juga saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini? Ya menurut saya kalau teman-teman di luar Jawa itu malah hemat loh, Mas. Iya. Ke kantor mungkin 5 menit. Betul. Kalau di sini mau ke kantor kita makan waktu 2 jam padahal jaraknya cuma 10 kilo. Iya. Pindah-pindah kendaraan lagi kalau naik kendaraan umum. Pindah kendaraan. Kemudian makanan juga murah gitu. Iya, Tidak betul. terlalu. Dan apa potensi atau peluang-peluang justru banyak di luar Jawa kan Pak? Banyak. Iya, makanya ada teman-teman juga yang punya usaha sebagai pekebun itu karena waktu pernah tugas di pelosok-pelosok Jawa. sempat berkebun Wah, gitu. iya. Beli tanah murah 10 juta kan 10 gitu kan juta. Pak? Iya. Iya benar-benar. Saya juga nggak merasa seperti ini. Ngomong saya juga di luar dulu. Iya Kok Pak. bisa malah masuk ke Bapak pernah tugas di mana aja sih Pak? Kalau dihitung dari pertama Bapak masuk kira-kira Bapak mutasi itu sudah ada 10 kali Pak? lebih. Lebih Pak ya? Lebih, Pak, ya? Lebih. Itu makanya Tapi intinya gini, tunjukkanlah kinerja yang baik. Pesan Pak Nah, Karopek kepada ini, tunjukkanlah jaksa kinerja. ada muda di sana gitu Pak Karena ya? bagaimanapun kinerja itulah yang akan dinilai oleh pimpinan. Tunjukkan kinerja Tunjukkan yang kinerja baik. yang baik. Ya jangan lupakan yang tadi, yang penting kualitas, kompetensi, kinerja, integritas dan moral yang baik. Pak, Nah ini Iya. dalam rangka memetakan potensi para pegawai di jajaran Bapak itu, seluruh Indonesia tentunya, kita ini perlu nggak sih Pak atau butuh nggak sih Pak alat bantu kerja untuk penilaian capaian kinerja mereka sih Pak? Karena kan sampai saat ini kan secara berjenjang kan tanggung jawab penilaian itu kan ada di masing-masing satuan kerja Pak, tetapi pengambil kebijakan kan ada di Biropek Pak. Ya. Nah kira-kira apa kira-kira yang mau dilakukan Biropek Bu untuk lebih lebih mengefektifkan pola penilaian itu sendiri Pak? inilah masalah utamanya sekarang, Iya Pak. Mas Dedi dan teman-teman semua. Jadi sesuai dengan surat edaran Kepala BKN Iya Pak. nomor 17 2022 ini, nomor 19 2022 ini, yang tanggal 14 September 2022. Baru Dan berarti Pak ya? baru Baru seger ini. 2 bulan yang lalu berarti Pak. Apa yang diharapkan rupanya? Jadi besok kenaikan pangkat itu syarat utamanya harus hasil integrasi, dokumen integrasi hasil penilaian kinerja. Jadi kinerja kita ini harus sudah terintegrasi sehingga BKN tinggal download. Bukan seperti kemarin SKP kita bikin berapa gitu, isi kemudian kita lampirkan Ajukan data dukung data begitu, dukung. nggak begitu lagi. Yang diminta itu adalah dokumen integrasi. Jadi kami di Biropek harus bisa menyajikan itu kepada teman-teman BKN untuk naik pangkat 2023 loh, ini baru loh. Dan alhamdulillah, nah itu alhamdulillah kami siap dengan sistem informasi manajemen yang kami bangun dalam rangka untuk SKP yang pola baru itu Pak Pola ya? baru. Oh siap. Nah itu terukur kinerjanya. Sekarang silahkan teman-teman untuk dicek, nanti bisa diuji cobakan di Kejaksaan Mobil itu. Nah Kejaksaan Mobil, lihat aja yang grafik kinerja itu, pencet aja. Jadi kami juga memberikan 2 opsi bagi yang memang belum terbangun selain CMS, IPD, kami coba asop dari sana. Jadi kinerja teman-teman ini kami ambil dari sana saat ini. Nah bagaimana terhadap teman-teman yang tidak Ngisi itu. CPD? Iya, Iya. kan ada tuh yang bukan pejabat, yang fungsional gitu kan nggak ada, hanya di CPD. Nah itu kami juga berikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya dengan menguploadnya. Kami belum bisa download itu, kita harus berikan kesempatan itu. Kalau tidak nggak ada ukuran.
Tuh sobat, jangan lupa itu mobile kejaksaan application mobile, itu, ya. kejaksaan mobile itu harus diisi, didownload, dikerjakan sendiri. Ya. Kalau enggak nanti apa yang diharapkan Pak Karopek nggak terwujud, dan kalau itu nggak terwujud. Untuk naik pangkat loh, Kalau hati-hati naik loh. pangkat, iya, betul. Untuk naik pangkat sendiri. Kalau saya mah nggak butuh, makin banyak nggak naik pangkat nggak capek kita. Iya. Nah kemudian naik pangkat ini juga kita udah uji cobakan kemarin. Besok naik pangkat itu silakan ajukan sendiri, ngajukan permohonan melalui gadgetnya masing-masing. Tuh, iya betul. Jadi Keren. di dalam genggaman masing-masing bisa itu Pak Karopek Ajukan ya? permohonan. Kan biasa itu dari bawah buat permohonan untuk naik pangkat gitu. Kemudian KUR, Kasubakbin atau KUR PEK atau Kasubak Kepegawaian. Itu di dalam database sesuai dengan pemutakhir dari data mandiri kemarin. Kenapa kita kemarin PDM? PDM itu bukan buat ngada-ngada, enggak. Untuk melengkapi dokumen-dokumen Bapak Ibu semua. Sehingga pada saatnya dibutuhkan tinggal download, bukan upload lagi. Dokumen-dokumen yang lama loh Mas. Misalnya CPNS, SK CPNS, kalau ada yang terbakar, ya moga-moga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada backup datanya gitu Pak ya. Ya, kan ya mungkin di kita nggak ada semua kan di Biro PEK waktu yang ada musibah kemarin. Tapi saat ini udah terkumpul, udah maksimal kok. Udah maksimal. Tinggal mungkin nanti tinggal dicek aja. Mungkin kalau ada PDM dibuka lagi kesempatan sama Pak Kapus Daskrimti, silakan berbondong-bondong untuk mengisi itu. Kenapa? Itu diperlukan pada saat nanti membutuhkan pelayanan kepegawaian. Jadi tinggal download. Jadi nggak usah fotokopi lagi, upload lagi, nggak usah. Cukup ajukan permohonan, ketik permohonan, masukkan di situ, sudah. Nanti yang melengkapi adalah KURPEK-nya, Kasubapek-nya, Kasubapbin-nya, termasuk Karopek juga. Jadi kita melayani. Betul. Kita melayani, tidak mempersulit. KGB hari ini itu sudah bisa kenaikan gaji berkala tuh langsung Pak ya? Tanpa ada usulan lagi. Oh gitu Pak ya. Tapi juga mohon ada informasi kalau ada yang kena hukuman disiplin, jangan sungkan lah, masukkan sajalah. Kenapa? Dampaknya nanti juga pengembalian loh. Dampaknya juga pengembalian. Nanti malah diminta supaya mengembalikan jadi temuan Pak ya nanti. Jadi malahan, temuan Pak, juga. Ya. Kita tetap melayani dengan baik kok. Kemudian dengan Biro Uang kemarin alhamdulillah Bu Karo Uang Bu Sri kemarin itu kami sudah ketemu sama teman-teman dari perpajakan. Nah besok SPT-nya itu langsung di situ. Jadi bukan di rumahnya lagi, rumahnya tetap di kejaksaan mobile. Ya di kita di server kita sendiri. Kita nggak pakai. Termasuk juga LHKPN nanti. Gitu Pak ya. Kita tinggal isi di situ, nanti kan tinggal download KPK atau bagaimana gitu. Jadi ada di rumah kita. Keren ya. Jadi semua serba elektronik gitu Pak ya. Nggak perlu bawa dokumen itu Pak ya. Tapi hati-hati, handphonenya jangan digadai. Ya ini masalahnya. Kalau digadai kan kejaksaan mobilnya hilang. Benar. Betul Pak. Setuju. Dijaga yang baik. Kalau ganti HP nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Pak Karopek, kita ngelihat bahwa kemarin tuh ada pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Penerimaan ada open PPK, recruitment, Pak. ya kan? PPK. PPPK. Tapi yang kita lihat kemarin tuh kalau nggak salah untuk tenaga medis ya Pak ya? Ya medis dulu. Pak ya. Tapi nanti ada lagi kan Pak? Ada, kita 592 semuanya. Itu medis jadi Pak. Yang 200-an ini medis dulu. Jadi ada peranata komputer juga, perencanaan juga ada. Ada nanti itu. Ada semua Pak ya? Iya. Berapa Pak? 592 semua. 592 Mas. 592. Tapi yang tenaga kesehatan 200. 200. Sisanya masih 300-an ada 300. berarti ya di luar. Masih ada 300. Masih. Ditungguin aja. Tetap jalan kok. Bertahap tetap ya. jalan. Ini kan pengumumannya tenaga medis dulu. Di seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Dan nanti penempatan juga di semua satker-satker seluruh Indonesia. Di Kejaksaan Tinggi berarti Pak? Kejaksaan Tinggi. Berarti ini sebagai bentuk implementasi undang-undang yang baru ya Pak ya? Kesehatan justisial. Itu Pak Kejaksaan lebih modern. Betul. Ya saya berharap mengimbau kepada masyarakat semua supaya berbondong-bondong, mari bergabung bersama kami di Kejaksaan. Pak, ini kan masih ada banyak isu nih bahwa apa ya sih pola rekrutmen di Kejaksaan tuh
terbuka, transparan itu. Mungkin Bapak bisa kasih keyakinan lagi ke masyarakat, Pak. Iya. Kan kita juga sudah sesuai dengan amanat dari Permenpan bahwa kita harus terbuka dan transparan. Contoh CAT itu sendiri kan sudah bisa dilihat nilainya. Jadi nggak ada lagi tes gitu Pak ya. Iya. Langsung saat itu bisa keluar nilainya Pak ya. Nah, tinggal bagaimana kita memprotek nanti dari teman-teman hacker kan gitu. Iya, betul. Iya kan bisa aja dimainkan di situ. Iya, betul. Nah, tinggal itu aja lagi. Ya, siap. Jadi nilainya udah keluar otomatis, udah kelihatan kok. Jadi pesan kita untuk kaula muda di Aksa, calon pegawai nanti ke depan, jangan ragukan tentang komitmen kejaksaan. Jangan ragukan. Itu, Pak. Iya. Betul. Dan laporkan saja kalau ada orang-orang yang mengaku Betul. bisa memasukkan kejaksaan Betul. dengan memberikan sesuatu gitu Iya, Pak ya. Betul. Oke, Ya kita kan memang harus bisa memberikan bagaimana kita organisasi kejaksaan ini dapat mendukung Iya. organisasi negara dalam rangka untuk pencapaian tujuan pendirian negara ini. Pak, kalau berbicara formasi, Pak, ini kan P3K, Pak. Apakah nanti ada peluang formasi yang calon jaksa itu dari ASN, Pak? Insya Allah itu Ada, yang kemarin kami sampaikan. Kami mencoba untuk menyampaikan kepada Menpan, kalau BKN kemarin sudah dengan Menpan, bahwa yang kita butuh ini kan sebenarnya adalah PNS kejaksaan, ASN kejaksaan. ASN kejaksaan. Iya, siap. Jadi bisa itu jaksa, bisa ASN non jaksa gitu. Jadi kita butuhkan itu. Jadi calon pegawai kita ini kita harapkan itu. Kenapa? Di kejaksaan ini kan banyak, karena bagian daripada juga intelijen negara, jadi banyak rahasia-rahasia negara. Ini kan banyak yang harus kita jaga bersama. Makanya kita berharap itu memang rekrutmen itu adalah untuk tahun 2023 masih belum ada Pak ya? Insya Allah sudah kita jajaki saat ini, dan itu sudah dapat sedikit lampu hijau. Ada kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan. Karena kita kekurangan 10.620 loh. 10.000 itu jaksa. Masya Allah. Bagaimana dengan pegawai yang lain? Coba kita cuman punya 28.800 sekian orang. 28.800. Jaksanya berapa Pak? Itu 9.000-an. 9.000. Nah, saat ini kita kekurangan 10.000 jaksa. 10.620. Nah, sobat, dengar sendiri apa yang disampaikan Pak Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan. Masih kurang 10.000. Jadi jangan berkecil hati. Untuk saat ini, ke depan kan pasti bertambah. Iya, gitu Pak ya. Ya. Karena ada yang pensiun lagi Ya, gitu Pak ya. kemudian kan ada juga kewenangan-kewenangan direktif yang diberikan oleh undang-undang. Karena hukum bersifat dinamis. Nah, ini juga kan suatu saat kan undang-undang berubah. Iya. Nah, mungkin bisa. Problematika hukum di masyarakat berkembang, macam-macam, penambahan struktur baru, fungsi baru. Iya, betul. Mas Dedi ini dari tadi serius terus. Kalau ngomong yang santai bisa Mas Dedi ya. Ini gara-gara saya sebelahnya Bapak. Biasanya saya kalau sama Momo saya mau apa gitu. Nah, ngomong Pak biar nggak serius Pak. Karena sama Pak Hobinya Pak. Lah, kalau itu apa? Kayak saya. Apa Mas Dedi? Biar saya itu tahu kalau lagi apa? hari Senin sama Rabu, saya nggak perlu nonton TV Sport TV. SBO Sport itu Sport, perlu. badminton. Saya cukup ke lantai 9. Saya sudah ngelihat permainan ada internasional. Apa di lantai 9? Ada permainan badminton level internasional. Oh gitu ya. Loh, beliau lah pemainnya. Itu Pak. Oh, ternyata hobi Pak Karopek kita ini bulu tangkis badminton. Badminton, Pak. Jadi kalau Bapak mau lihat yang seru-seru cuma Senin Rabu. Ngomong-ngomong, siapa pemain favorit badminton Pak Karopek? Ya, Hermon de Cristo. Masa Pak? Gitu, Maksudnya yang Indonesia apa luar Pak pemain Indonesia, Pak? luar juga itu, Jerman juga itu. Apa ini? Cocok apa ya? Pernah ikut Olimpiade juga Pak ya? Kevin. Kevin. Pak. Tapi sedikit Mas, saya sampaikan. Kenapa sih saya hobi bulu tangkis gitu? Karena ini teman-teman juga melihat saya kadang-kadang main ada 9 set, 12 set, ya kan? Beneran tuh. Gak ada capeknya gitu. Kok kata orang nggak ada capeknya? Nggak punya bahasa Jawanya, nggak punya utel. Saya sebenarnya mau menunjukkan sama teman-teman semua. Kalau kita mau, pasti bisa. Okay. Saya baru bisa badminton ini tahun 2015.
Berarti total baru 7 tahun jalan. Beneran, Pak. Ya. Tapi saya bisa mengalahkan Mas Denny. Itu persoalannya. Saya kalau paling stres itu kalau berpasangan sama beliau gitu. Stresnya Saya kenapa? kan yakin kalah soalnya. Yakin kalah dulu karena nggak yakin. Maka saya minta teman-teman saya semua, baik sahabat Adiaksa saya, Iya. Di seluruh Indonesia Pak ya. iya, maupun Apa pesan masyarakat. Pak Karopek ini Pak buat Ya, adik-adik kita, adik-adik kalau muda dulu di saya kan, ini Pak? dulu saya dengar gitu, orang tua saya selalu ngomong gini, positive thinking aja nak, gitu. Oh. Tapi masih jatuh juga. Oh. Iya. Terakhir saya lihat kenapa ya. Terus ada di agama Islam ya, mohon maaf. Ya, kalau kamu berpikiran jelek, itu Tuhan tidak catat sebagai dosa. Jelekan, ya. Iya. Tapi kalau tidak lakukan menjadi pahala. Kan gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau berpikiran baik dicatat sebagai pahala. Tidak dilakukan, pahalanya nggak hilang. Kita lakukan, dapat satu lagi. Double jadian Pak ya. Double. Ya. Saya berpikir ini ujung-ujungnya yang diharapkan output sama outcome. Oh. Oleh karena itu saya bilang, udah kalau begitu kita harus positif talking, jangan thinking aja, talking yang penting. Jadi Iya, iya. pikiran dengan omongan harus positif Iya, Pak ya. Kita harus positif omongan sekarang. Jadi mau apa kayak baik-baik aja lah omongan. Sehingga tidak muncul isu-isu, jadi tidak banyak musuh gitu. Betul. Ngomong yang baik-baik. Kaitan kembali Pak tadi Pak. Kenapa Pak Karopek suka bulu tangkis atau badminton ini Pak? Ya saya sebenarnya hanya ngetes. Ngetes aja apa betul gitu. Kita mampu gitu. Kan mohon maaf ya, dengan polanya kan Mas Dedi lihat ya main cepet gitu. Udah tua umur 52 kok masih bisa 9 set 12 set gitu. Gak keluar keringet lagi. Enggak keluar keringet. Gawat. Barangkali ada jamu khusus Pak Karopek. Jamunya bersahabat dengan ketuaan. Bersahabat itu Pak ya. Bersahabat dengan ketuaan. Itu luar biasa. Jangan pernah menyatakan tidak bisa. Oh. Jangan pernah mengatakan itu. Harus bisa. Harus bisa Pak Harus ya. bisa. Pak Hermon, Siap. Bapak itu saya pikir punya karakter yang unik gitu. Apa itu Mas karakter unik dari Pokoknya Pak Karopek punya ini? karakter yang berbeda lah Pak. Beliau tuh orangnya ceplos-ceplos. Dua, kalau punya keinginan itu sepertinya gampang terwujud Pak. Oh. Nah, saya pengen nanya Pak. Basic dari keluarga sebenarnya Bapak itu dibesarkan dari Iya Pak. pegawai. Ada yang bertanya-tanya demikian Pak. Tuh, Kemudian Bapak itu orang tuanya jaksa atau memang bukan gitu Pak? Terus yang kedua Pak, sebelum dijawab, ada yang bilang asli Bapak itu Jambi, ada yang bilang bukan. Sumatera Barat. Nah, ini yang benar yang mana Pak? Biar kita dengar sendiri Pak. Itu yang saya bilang. Jadi orang tua saya ini pejuang. Oh. Ya alhamdulillah, walaupun tidak pelawan tapi tetap saya bilang pejuang. Iya, Pak. Ya saya dibesarkan, ini masa lalu sebenarnya saya nggak mau cerita masa lalu ya. Tapi podcast ini kita- harus ada ada, Pak. Pak, supaya ini kita masalahnya. bisa Sejarah kita tahu, kejaksaan Pak. ini Pak. Ini Kita yang tahu. membuat saya deg-degan, nggak ada ini terbuka semua. Iya. Jadi Pak gimana? Kita Ini tahu, cerita Pak. inspiratif Inspiratif Pak nih, buat Pak. kita Pak. Iya. Nah. Jadi orang tua saya itu waktu berjuang itu di Rengat. Rengat. Oh. Sumatera Utara ya Pak ya? Enggak, Riau. Riau. Jadi ibu saya sama bapak saya ketemunya di RSUD itu. Oh, di Riau itu Pak. Iya. Oh. Jadi pada saat mungkin bapak saya butuh perawatan saat itu, ya disitulah ketemu sama ibu. Dan kebetulan ibu saya perawat. Jadi saya bukan Bapak Pak. keluarga jaksa, gitu loh. Bapak saya pejuang. Jadi kayak di film-film itu Pak ya. Pejuangnya kena tembak, ada yang rawat. Ada yang rawat. Oh, Bapak tentara berarti Pak? Oh, anak kolong. Legiun veteran. Legiun veteran, Legiun veteran Masuk ya. veteran. Tapi kalau dibilang tentara nggak TNI dia. Iya, LVRI Legiun Pak ya. Karena bapak saya waktu itu ya, lumayan lah sekolahnya udah tinggi. Saya juga heran kenapa kok bapak saya di atas SR gitu. Kan luar biasa. Makanya dia anunya tamatnya SMP gitu. Oke. Zaman itu loh ya. Oke. Dan ibu saya bisa jadi perawat gitu. Di Riau berarti Pak Iya, Karopek di orang Rengat. Riau Pak. Di Rengat. Enggak juga. Nah, itu kan Proses silsilahnya. lah. Proses. Iya. Kemudian waktu itu dibawalah
Ya karena situasi kan, Iya. situasi Waktu itu, Pak, ya? mungkin masih konflik. Jadi ibu saya kelahiran tahun 29. Waduh. 29. Nah, makanya beliau kemarin meninggal ya sekitar umur 90-an. Masya luar Allah. biasa. Luar biasa. Tapi matanya masih terang, Tajam. giginya masih utuh. Iya. Cuman kakinya aja yang nggak bisa jalan waktu Iya. itu. Nggih, Pak. Nggih. Nah, ini yang banyak saya perhatikan. Nah, kemudian bagaimana beliau berjuang untuk anak-anaknya, itu yang saya perhatikan. Saya diungsikan, kemudian beliau kemudian di Padang, kemudian lahir saya di Padang. Kemudian beliau bawa ke Jakarta pada saat masih bayi yang mungkin masih merah atau berapalah yang kita nggak tahu. Pada saat itu kan belum ada kendaraan, yang ada cuman kapal. Air. Kapal. Sehingga terdampar saya di sini. Di kota besar. Tapi begitu saya jadi CPNS keluar lagi. Tapi saya tamatan Andalas. Nah, kebetulan Sumbar. pada saat itu ya kakak saya bilang, saya yakin kamu nggak bisa bersaing di Jakarta. Ya mohon maaf ya. Ya kan teman-teman pilihannya kalau di sini kalau nggak UI ITB. Iya, Pak. Tapi saya pede loh. Tetap aja saya pilih tuh UI. ITB pilihan ketiganya adalah saya kagak dapet. Karena Bapak melakukan positive thinking tadi itu, Pak, ya. Positive Pokoknya thinking, harus belum bisa talking. saya. Oh, belum talking. Belum talking. Iya. Tapi dasar saya memang optimis. Dasar saya optimis. Nah di situ nah begitu saya di kuliah di Padang waktu itu, saya tinggal di rumah kakak itu di daerah Tabing namanya. Saya tiap hari itu ke pantai. Oh, anak pantai berarti, Pak, ya. Bukan cuma nangis. Ya. Kok bisa gitu, Pak? Sepi, Pak. Oh. Ini masalahnya. Sepi, saya pikir anak pantai, Pak. Kita biasa jalan ke Blok M di Tasmawai. Loh, sepi. Oh, ya waktu itu mohon maaf ya, Iya, belum Pak. belum seperti sekarang kan maju. Iya, betul, Pak. Tahun Saya pikir 89 nangis. itu. apa ingat orang tua atau gimana? Ya, karena kakak saya sepi, bilang Pak. waktu itu bapak saya kan dibawa kakak saya itu, ayo temenin dia gitu. Jadi satu-satunya cara supaya saya bisa kuliah. Nah, ini kakak saya nih, jasanya sangat besar. Dia telepon. Kan udah ada telepon rumah waktu itu ya. Bukan karena orang berada, enggak, karena memang kebutuhan. Iya. Karena memang kebutuhan. Kalau enggak ya nelpon tetangga. Iya. Nah, karena kebutuhan. Jadi dia telepon, bapaknya sakit. Nah saya kan sama orang tua sangat sayang saya sama orang tua saya. Saya pernah ngelihat orang tua saya. Ya mungkin seusia saya lah, 40-an mungkin pada saat itu, belum seusia saya. Saya lihat garis-garisnya, ya betul lah kata lagu Ebit G. Ade. Oh itu, Pak. Kok sampai garut-garut, garis-garis ketuaan bapak saya itu menghidupi saya gitu. Kan saya sering diajak jalan sama beliau. Tapi kalau cerita tentang beliau luar biasa. Kalau saya bilang beliau pahlawan bagi saya. Betul, Karena perjuangan. Apalagi ibu saya. Bagaimana beliau membawa saya, membawa anak-anaknya yang lain. Jadi di tengah kesulitan apapun, ya, dia sekolahkan anak-anaknya. Dia harus anaknya bisa tamat gitu. Ada berapa saudara sih, Pak? Bapak? 9. Saya 9. KB betul, Pak, ya. KB. Keluarga besar. Tapi nggak pernah kumpul. Nah itu masalahnya. Itu sampai sekarang, Pak, ya? Jarang kumpul, nggak di satu kota gitu, Pak, ya? Selalu kurang satu. Gitu, Setiap Pak, ya. ada misalnya Lebaran, ada acara nikahan. kurang satu. Ada nikahan kurang. Meninggal juga kurang satu, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Nanti kumpulnya yang satu udah pulang, yang satu baru datang. Ya, karena sama-sama ada kesibukan kegiatan masing-masing ya, Pak, ya. Itu suka dukanya keluarga besar seperti itu, Pak, memang. Saya juga kadang-kadang sedih. Oh. Pak, kira-kira dulu Bapak sama Ibu pernah nggak? Saya ingat Bapak itu pernah menyampaikan bahwa mohon kau nanti kalau jadi orang, ada pesan-pesan khusus nggak sih, Pak? Banyak. Yang Bapak rasakan sekarang itu. Banyak, tapi banyak rahasia yang nggak bisa saya ungkapkan. Gitu, Pak, ya. Ya cuman Satu aja, beliau Pak, cuman bilang begini. untuk inspirasi hidup kita, Pak. Apapun yang kamu lakukan itu banyak yang tidak suka, tapi banyak juga yang suka. Nah hati-hati dalam hidup. Tapi yang diamanatkan betul sama ibu saya terakhir. Ini sebelum napas beliau pergi ya. Beliau pergi pas subuh. Pas subuh saya dikabari sama kakak, ibu dalam keadaan mulai susah, mulai payah. Pas azan, Pak, saya ngambil wudhu, saya
Sholat. Tapi dalam sholat itu saya bilang, ya kalau memang rezeki ibu saya mau pergi, ya pergilah. Padahal saya bilang waktu itu, Bu, tunggu jadi kajati dulu lah, saya bilang gitu. Ya. Tapi ya apa boleh buat. Nah, ini semua wujud dari didikan orang tua. Saya coba terapkan ke dalam sistem. Ya. Bagaimana nanti kita ada rekam jejak di dalamnya, sehingga bagaimana bisa melayani orang dengan baik. Ya ibu saya itu luar biasa, luar biasa. Dan ya nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa melihat saya seperti apa. Jadi ibu saya itu nggak pernah tahan materi di tangannya. Ya begitu dia punya uang, itu nyampe rumah habis. Ya, berbaginya yang luar biasa ya Pak ya. Saya nggak ngerti. Sampai saya pernah ditegur sama kakak saya waktu itu. Kalau ngasih duit ibu tuh jangan gitu. Dia suka ngasih orang. Ya saya pikir nggak tahu. Ya mungkin itu caranya kan. Jadi beliau sukanya seperti itu. Ya mungkin beliau buat makan aja udah ya, buat apa lagi mau dipikir gitu. Sehingga ya mohon maaf ya, pada saat beliau sakit tuh emang kemana sih kalau sakit? Karena nggak kemana-mana. Iya. Orang kakinya nggak bisa jalankan, lumpuh. Padahal doa yang terkuat Ya menghasilkan putra terbaik seperti Bapak, rupanya mungkin gara-gara beliau dulu berbagi itu Pak. ya itu. Itu. Jadinya doa Jadi ibu itu, merinding nih. doa ibu itu tembus Iya, langit saya- ketujuh. Makanya berbahagialah sobat saya masih punya ibu ya. Betul, Nah, saya itu setuju, termasuk setuju. saya nih. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk membahagiakannya. Amin, lebih seperti amin. sekarang Iya, ya Pak. Yang penting kemanapun Mas Dedi nih, Pak. Ya. Siap. Mau berangkat kemanapun tugas, ya pamit lah sama orang tua. Betul, Pak. Terutama sama ibu. Ya. Mohon doa restu dan keridhaan beliau. Setuju, Pak. Setuju. Insya Allah selamat. Iya. Seperti Pak. Betul. Alhamdulillah Pak. Ini cerita. Apalagi Mas, jadi ini tadi cerita ya, berkaitan tentang keluarga Pak Karopek. Pak Iya, Karopek ternyata dari Sumbar. Kalau saya sih sudah habis kata-kata nih Pak, karena Iya. beliau sudah menginspirasi kita semua gitu kan. Masih ada lagi Pak, nggak tahu sedikit Pak Karopek, atau bisa nggak Pak Karopek memberikan semacam pesan semangat kepada Iya, ke adik-adik teman-teman di muda daerah, Pak. di daerah Pak yang tugas di pelosok segala macam, ada nggak semacam motivasi semangat dari Pak Karopek lah supaya adik-adik muda di sana ikut mendengarkan, menyaksikan podcast kejaksaan kita ini Pak? Yang satu, ke depan saya cuma menyampaikan begini. Apapun jenis pendidikan dan pelatihannya, tolong diikuti. Iya. Karena itu bagian untuk meningkatkan indeks profesional kita. Ya. Ya, oke. Jadi kalau dulu ya mohon maaf, Mas Dedi aja takut kalau suruh pendidikan. Menghindar Pak ya? Ya kecuali kalau di luar Jawa. Ya, sekalian berapa? Minta bela perlu pendidikan Betul, terus Pak. Iya. katanya gitu. Ini mohon maaf. Betul Pak, betul. Jadi betul. teman-teman nanti yang di kota-kota besar Iya. itu pasti akan dapat giliran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka nanti meningkatkan indeks tadi itu Pak ya? ya profesional kita semua, kompetensi kita, Iya, karena itu amanat dari undang-undang Permenpan itu, dari Permenpan itu amanat. Nah, bagaimana nanti kita bisa mewujudkan kinerja nyata kita dalam rangka apa? Ya meningkatkan, kan public trust sudah mulai nih. Ya, Nah, kepercayaan masyarakat sudah mulai. Bagaimana kita meningkatkan sehingga kita dicintai sama masyarakat, didambakan di nanti gitu. Iya, Itu siap. saya. Ya jadikanlah pekerjaanmu dengan ketulusan, keikhlasan menjadi amal. Apapun jabatanmu, seriusi pekerjaan. Seriusi. Iya. Lakukan. Jangan duduk, datang Iya, duduk, betul. pulang. Benar. Nah, saya sampaikan sama teman-teman, pokoknya ingat, pakai positive talking. Positive thinking. Kemudian ingat, lakukan dengan kemauan. Iya. Saya bisa karena saya mau. Saya Ya. bisa Yakinlah. karena saya mau. Kalau kita mau pasti bisa. Contohnya badminton tadi. Asik. Loh, saya udah bisa mengalahkan Mas Dedi loh sekarang. Iya iya iya. Kalau Selain gitu, selain kalau badminton gitu. ada lagi nggak Pak? Saya sebenarnya semua hobi, tinju hobi. Saya dulu pemain bola, Pak. Saya Indonesia Muda Selatan. Oh, Saya IM Selatan. Saya muda Oh, Selatan. Mama. Iya. Pak. Itu Main di- bola di sini dulu. Oh, Jakarta Selatan sini Jakarta Pak. Selatan. Oh, tuh. keren. Teman-teman Adiaksa, Pak Karopek ternyata
mantan pemain bola. Iya. Aduh, luar biasa. Nggak sembarangan. Kenapa sekarang mencintai Badminton? badminton? Oh, gitu, Pak. Karena dulu ya mohon maaf yang namanya main bola walaupun lari-lari saya nggak pernah ada capeknya itu. Makanya sekarang kelihatan masih kelihatan. Istilahnya kalau orang Jawa masih dia ya, orang didel mungkin ya. Pak, pesan secara umum Pak, tapi secara khusus ini kan kita ngelihat bahwa teman-teman adik-adik kita juga masih banyak sebagai jaksa junior bertugas di tempat terpencil gitu. Kira-kira mereka tuh nasibnya nanti diperhatikan nggak sih Pak sama Biro Pek? Sangat. Tapi Mas Dedi tolong, saya cuma minta tolong sama teman-teman ya, terutama yang muda-muda lah. Ingat tusi kalian, pelajari tusi kalian, pahami tusi kalian. Pelajari dan pahami tugas tusi dan fungsi. Karena yang kita jual itu cuma tusi, Pak. Nggak ada fungsi, lagi ya, produk Pak. kita yang lain, cuma Siap, tusi siap, itulah. siap. Tusi di dalam bidang penuntutan, di bidang intelijen, di bidang Datun. datun sama tusi. Ya. Pahami tusi, laksanakan tusi Iya. dengan baik dan profesional barang tentunya. Positive thinking, positive talking. Yakinlah itu. Nanti kalau tusi itu sudah berjalan dengan baik apa segala macam, pasti kita akan dirindukan Betul. sama masyarakat. Betul. Contohnya saya dimanapun berada ya mohon maaf sekarang ada aja telepon. Mohon masukan tentang ini. Padahal itu swasta, suruh bikin apa ada masalah kontrak lah apa segala macam. Itu cuma memberikan itu. Tapi yang saya niatkan apa? Itu biarlah menjadi amal. Banyak sih hal-hal yang salah satu contoh nih Mas Dedi. Saya pernah diminta orang untuk membuat pembagian harta gono kini loh. Iya. Sampai segitunya Pak ya? Loh ini ada teman jasa, nanti kalau yang denger dia tahu. Oh siap. Karena dia pernah terima. Ini masalahnya. Iya. Penasehat waris Pak ya? Iya, tapi saya cuma buatin aja. Silakan mereka yang sidang apa segala macam. Silakan saya cuma buatin aja. Nah ini sebagai para modul sosok Om Jack menjawab program Puspenkum Om Jack menjawab itu obrolan menarik bareng jaksa menjawab ya. gitu kan. Nah sebenarnya karakter seperti beliau yang diharapkan harus kaya, banyak ilmu, punya kemampuan bidang apa saja, dapat berinteraksi dengan masyarakat gitu, dapat memberikan solusi real kepada masyarakat. Lah beliau contohnya ini kan pengetahuannya luas dan termasuk waris ya Pak ya. Pesan-pesan waris. Ya. Saya dikasih itu saya bingung. Kebetulan anaknya baru tamat nih dari satu universitas ternama di Jawa lah. Anaknya baru tamat, agak vokal. Oke, siap. Katanya dipikirnya saya mau enggak, saya enggak ada pikiran apa-apa. Malah dikasih saya bilang untuk apa? Lu kamu rebutan waris malah jadi buat saya itu untuk apa? Udah selesaikan, terjadi pembagian harta gono gini, dia dapat waktu itu di daerah apa? Jakarta Timur itu, Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta itu Pak ya. Iya, ITC Cempaka Mas. Ada rukonya di situ. Saya disuruh di situ, enggak mau saya. Nah terakhir malah anaknya balik ke saya. Pak, kok Bapak enggak mau? Saya cuma jawab, lah kamu itu perang keluarga cuma rebutan harta, saya bilang gitu. Nah maksud saya mestinya harta ini bisa dikumpulkan untuk kalian hidup. Luar biasa, ini pengalaman hidup dari Pak Karopek Sobat Adiaksa. Coba dengarkan itu ya. Iya. Kan kita tidak kehilangan juga. Iya Pak, betul Pak. Nah kemudian ya banyaklah hal-hal yang tidak terduga. Pada saat kita butuh pertolongan pasti akan datang. Pasti datang. Saya yakin itu. Ya contohnya, mohon maaf Mas Edi dan Pak, saya nggak pernah susah makan gitu loh. Iya. Nggak pernah susah makan. Jadi ketemu mampir ke rumah Mas Dedi dapat makan juga kan nggak susah makan. Lagi ke rumah dapat minum. Belum minum Mas Dedi. Belum haus. Tadi jadi persyaratan tadi balik mundur lagi Pak. Persyaratan itu yang sudah sesuai dengan infografis yang Biro Pek dan Kejaksaan RI tayangkan ya Pak ya. Iya. Jadi nanti bagi tenaga medis yang berminat itu ada persyaratan umum dan khusus. Persyaratan dan khusus ya Pak. Ya. Siap. Kenapa ada persyaratan khusus di situ? Karena memang kebutuhan organisasi. Iya, siap. Selain syarat umumnya WNI umur 23 tahun, misal tidak pernah dipidana. Siap. Ada syarat khusus lagi yang diberikan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam ini Pak Jaksa Agung atau PEB gitu. Mungkin ya, Pak. Salah satunya
belum menikah atau apapun namanya itu syarat khusus. Kenapa syarat khusus itu ada? Karena untuk kepentingan organisasi. Di kejaksaan ini begitu orang masuk pasti dididik dong, Mas. Iya. Nah kalau mereka begitu Belum menikah berkeluarga. hamil ya gimana pendidikannya kan? Tapi kalau yang untuk tenaga medis nggak ada ya, Pak? Nggak. Nggak ada ya. Siap. Kita kan yang Yang- PNS yang jaksa ya. Jadi Yang kalau yang ASN masih itu. yang ASN PNS, ya PNS. Iya, siap. Wah, kayaknya obrolan kita terus seru. Berapa menit ini sudah kita? 45. 54 menit ya. Oh, iya, Pak, seru. nggak terasa, Pak. Nggak Karena terasa. kan, Pak, Padahal kita tadi janjinya kan tadi 30 menit, Pak. Tapi kan 1 jam bayarnya lebih besar. Nanti siapa? Terima kasih Pak Karopek sudah hadir di podcast Kejaksaan Net Om ini. Jack. Dengan Obrolan program menarik. Om Jack, Ya, obrolan menarik bareng jaksa. jaksa. Ya. Dan terima kasih juga Pak Karopek, dan mungkin ada titip pesan dari teman-teman Puspenkum ya Pak. Ya. Jadi di kita juga Pak, tenaga dengan skill produksi kami ini juga dari anak-anak TAD, Pak, tenaga Nah, ahli kira-kira daya. nanti mudah-mudahan aja di program berikutnya. Karena kalau yang pegawai kayaknya kita sudah nggak memungkinkan lagi Pak. Ini semua kita pakai TAD kan Pak. Itu Jadi, nanti ke depan kira-kira ada diakomodir nggak ya Pak ya? Insya Allah saya Oh. ini saya sampaikan. Jadi kemarin yang diterima juga yang di tenaga itu Mas, yang peranata komputer itu ya Iya, siap Pak. juga tadinya seperti teman-teman ini juga. Oh, siap Pak. Terakhir mereka yang bikin sistem itu Mas. Oh, Luar iya. biasa saya Iya, bilang, iya. luar biasa. Nah, ada yang saya lupa satu. Jadi apa jangan itu, kita Pak? bicara tentang jaksa saja. Untuk Iya. jabatan Fungsional fungsional lainnya. Lainnya yang tetap Pak ada kesempatan, akan Iya, ada jenjang itu karir ke Iya, depan. iya, iya. Mungkin ada badan IT nanti atau apa namanya, udahlah kerjakan sajalah. Nanti Tuhan yang akan memandunya. Pasti Iya. sampai. Tusi tadi itu Pak ya. Ya. Tusi. Tuh Rizky, Ah. tetap semangat. Wiki, Wiki, Danar, Apri, pokoknya Danar, tetap kalian luar biasa juga ya. Yakin lah, yakin. Iya, siap. Orang saya aja nggak nyangka Mas Dedi bisa begini. Iya. Katanya kan mengimplementasikan arahan Bapak tadi Pak, dimanapun bertugas harus serius, Betul. harus mengabdi, harus Ya. memberikan kontribusi terbaik buat institusi. Dan saya saksinya luar biasa ini Mas. Tapi Dedi, dulu Pak. cita-cita saya nih Pak. Apa, Oh, Pak? gitu, Apa? Pak, ya? Cita-cita saya nanti waktu muda ya. Oh, iya, apa, Pak? Bisa jadi penyiar radio. Ada. Bukan, karena ceweknya cantik. Tapi sekarang malah saya di podcast begini. Jadi bintang tamu Pak ya. Aduh, luar biasa. Saya jangan kapok ya Pak, nanti kita tunggu podcast berikutnya. Iya, Pak Karopek siap. berkenan. Memang masih ada yang saya sembunyikan. Jadi tenang sobat ADXA dimanapun berada, kita masih ada nanti satu berikutnya dengan Pak Karopek. Tapi Iya. perlu sobat ADXA ketahui, untuk membawa Pak Karopek ke sini itu jadwalnya Butuh. luar biasa. Butuh energi. Tadi kita nunggu, bahkan Iya. sampai akhirnya dipaksa makan bareng di ruang Pak Iya, Karopek. Nah, kan itu rezeki. Iya. Menunggu tapi bisa ngisi perut. Dan bisa masuk ke ruang Karopek. Itu gak main-main Pak. Oh, udah bisa sembarangan kita. Kita kan pelayan. Iya. Siapapun bisa. Siap. Siapapun bisa. Oh, iya, Pak. Sampaikan keluhan apa segala macam. Itu kita harus tampung anak-anak kita kok. Betul Pak. Iya Pak. Tapi pahami bahwa ada kebutuhan organisasi yang harus kita lakukan secara bersama. Betul. Itu saja batasannya. Jadi Dan nggak bisa instan Pak ya, proses bisa butuh instan. proses Pak ini. Iya, Betul. Mas Yudi, betul. Karena teman-teman tuh maunya hari ini gitu Ya. kan. Iya, siap. pokoknya yakinlah itu Siap, semua siap. bahwa kita mencoba memberikan yang terbaik. Pimpinan akan berikan yang terbaik buat teman-teman semua. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak Karopek. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tetap memberikan komitmen terbaiknya buat Kejaksaan Untuk Republik institusi Indonesia. kita ya. Ya Dan kan? memberikan inspirasi terhadap apa Betul. yang sudah Pak Karopek tadi ceritakan kita semua. Iya, dan jangan lupa seluruh program yang dibangun oleh Birupek segera implementasikan, segera pedomani dan dijalankan di lapangan. Betul, Nah, Mas Yudi, betul ya. kan? Nah, Pak, sampai ketemu untuk episode Iya, berikutnya. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia.